Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Milania Khairunisa. Saya dari kelas 44201 dengan nomor NIM 442000590. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis strategi marketing di media sosial. Perusahaan yang saya analisis adalah perusahaan transportasi online, yaitu Gojek. Peran YouTube dalam strategi marketing Gojek. Sejarah Gojek. Gojek dibuat oleh warga negara Indonesia, yaitu Nadiem Makarim, dan dia adalah lulusan program Master of Business Administration. Nadiem Makarim berhasil mendirikan Gojek dengan melihat dari pengalamannya selama hidup di ibu kota. Dia melihat bahwa di Jakarta selalu terjadi kemacetan, bahkan hampir setiap harinya. Waktu itu Nadiem Makarim masih memiliki status Managing Editor di perusahaan Jalura Indonesia dan menjadi Chief Innovation Officer di Kartuku. Dari pengalaman Nadiem yang menggunakan jasa angkutan ojek, dia menyimpulkan bahwa banyak waktu yang terbuang bagi para tukang ojek pangkalan yang setiap harinya hanya menunggu penumpang. Padahal jika mereka mau bergerak atau mencoba dengan layanan jemput bola, itu akan menambah pemasukan lebih bagi mereka. Saat itu, profesi tukang ojek juga tidak banyak, bahkan cukup jarang ditemukan di ibu kota. Hanya pada tempat-tempat tertentu untuk mendapatkannya. Akhirnya Nadiem memutuskan untuk membuat aplikasi ojek berbasis online yang diluncurkan pada tanggal 13 Oktober 2010 lalu. Latar belakang. Persaingan dalam dunia bisnis yang begitu besar membuat suatu perusahaan berlomba-lomba bersaing dengan berbagai produk atau jasa. Produk atau jasa yang ada dapat memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari banyaknya produk atau jasa yang ada memberikan kesadaran bahwa persaingan antar perusahaan semakin hari semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk lebih baik dalam mengimplementasikan, menyampaikan pesan dalam penyampaian iklan untuk mempertahankan dan meningkatkan konsumen. Sehingga merek akan suatu produk atau jasa yang ditawarkan mampu menciptakan konsumen yang loyal. Sosial media adalah sarana komunikasi yang efektif karena dapat menjangkau ke berbagai wilayah. Ada beberapa contoh jaring sosial media yang paling diminati atau digemari masyarakat, antara lain Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Penggunaan media jejaring sosial ini menjadi salah satu strategi dalam mempublikasikan suatu produk atau jasa. Perusahaan dapat menaruh iklan di dalam sosial media karena dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia. Adapun pengertian iklan merupakan alat komunikasi pemasaran yang berfungsi dalam menginfokan, mengingat, atau menguatkan produk atau jasa kepada konsumen. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah YouTube sosial media yang tepat untuk mempromosikan jasa Gojek? Yang kedua, feedback apa yang didapatkan oleh Gojek jika melakukan promosi menggunakan YouTube? Yang ketiga, apakah iklan Gojek di YouTube sudah efektif atau tidak? Yang keempat, apakah pandemi COVID-19 mempengaruhi pendapatan marketing Gojek? Yang kelima, adakah pengaruh terpaan iklan online Gojek terhadap tindakan menggunakan jasa transportasi pada pengguna Gojek? Analisa strategi marketing Gojek. Jasa transportasi yang ada di Indonesia sangat beragam, di antaranya adalah jasa ojek yang dapat ditemui di setiap kota-kota. Kemudian menimbulkan banyaknya persaingan antar ojek di segala penjuru kota. Zaman teknologi yang semakin berkembang ini membuat perusahaan harus berinisiatif untuk memunculkan ojek online dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Ojek yang menggunakan teknologi ini dinamai Gojek, yang sudah tersebar di segala penjuru kota. Promosi yang digunakan Gojek melalui YouTube dalam periklanan mempunyai banyak keunggulan, seperti menurut artikel dalam gojek.com. YouTube telah membuktikan bahwa kekuatan visual sangat efektif untuk brand awareness dan penjualan Gojek. Perkembangan industri transportasi online terdapat pada salah satu perusahaan yang akrab dengan pengguna media sosial di Indonesia. Perebutan pangsa pasar ini melalui berbagai media, salah satunya adalah melalui media iklan. Iklan layanan di internet atau video marketing yang ada di YouTube berkaitan untuk memperluas jaringan dan memperbesar keuntungan bisnis dalam beriklan. Pada iklan Gojek, selain memberikan pola pikir tentang perusahaan, iklan ini juga memberikan keuntungan bagi konsumen, yakni memberikan hiburan. Iklan Gojek juga meningkatkan konsumen tentang hal-hal yang sering dilakukan konsumen. Analisa SWOT Gojek, strength, kekuatan. Yang pertama, ojek online pertama di Indonesia dengan nama yang familiar dan mudah diingat. Yang kedua, selain platform ojek juga sebagai taksi online, pesan makanan, kirim barang, hingga pembayaran digital. Yang ketiga, pemesanan order cukup mudah dilakukan dengan menginstal aplikasi Gojek di HP Android atau iPhone. Yang keempat, bisa menggabungkan pembayaran uang tunai dan GoPay. Yang kelima, sudah lebih dari 2 juta driver yang tersebar di 50 kota di tahun 2020.
Yang keenam, driver dan mitra sudah mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan. Yang ketujuh, driver mendapatkan bonus yang rutin diberikan apabila rajin mendapat orderan. Yang kedelapan, harga bersaing cukup terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Weakness atau kelemahan, harga yang ditawarkan sedikit lebih tinggi dari ojek konvensional dan layanan serupa lainnya. Yang kedua, aplikasi sering terjadi error terlebih pada jam-jam sibuk berangkat dan pulang kantor, jam istirahat, makan siang. Yang ketiga, masih ada banyak celah keamanan pada aplikasi yang masih bisa dijahili. Yang keempat, driver yang melakukan kecurangan order, driver yang menolak order ratingnya bisa turun namun penilaiannya kurang transparan. Yang keenam, kurang adanya standar khusus untuk regulasi transportasi umum terutama ojek. Opportunities peluang. Yang pertama, segmen pasar kian hari kian bertumbuh pesat, terutama untuk sektor transportasi dan logistik. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia makin bagus. Pemerintah fokus pada infrastruktur dan segmen pasar baru akan tercipta. Yang ketiga, inovasi fintech makin bagus sehingga mendukung layanan Gojek. Yang keempat, masih banyak wilayah yang belum dijangkau oleh Gojek. Yang kelima, masyarakat kian membutuhkan jasa transportasi yang bisa mengatasi kemacetan. Yang keenam, perubahan perilaku konsumen saat melakukan order secara online. Yang ketujuh, talenta baru dan potensial yang berminat bekerja di Gojek semakin tinggi. Threat atau ancaman. Kompetisi makin ketat oleh perusahaan global, fintech, disrupsi inovasi. Yang kedua, harga yang rendah dari kompetitor. Yang ketiga, kampanye dan promo besar-besaran dari kompetitor. Yang keempat, regulasi dari pemerintah pusat dan daerah. Nah, keberhasilan Gojek dalam mempromosikan jasanya melalui YouTube. Promosi yang digunakan Gojek melalui YouTube dalam periklanan mempunyai banyak keunggulan seperti menurut artikel dalam Gojek.com, YouTube telah membuktikan bahwa kekuatan visual sangat efektif untuk brand awareness dan penjualan Gojek. Kegagalan Gojek dalam mempromosikan jasanya melalui YouTube. Sejauh ini, Gojek belum mengalami kegagalan dalam mempromosikan jasanya melalui iklan YouTube. Nah, ini adalah beberapa konten Gojek di YouTube. Nah, iklan Gojek yang sempat trending yang pertama ini, Gojek mempersembahkan cendekiawan. Yang kedua ini, iklan Gojek yang berjudul Ojek Bersama Kunti, yaitu dua iklan ini merupakan iklan yang paling kreatif dan ini yang trending di sosial media termasuk di YouTube. Kesimpulan, di era digital sekarang ini, jasa transportasi online merupakan jasa yang sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hadirnya jasa transportasi online memudahkan setiap masyarakat dan dalam memecah kemacetan yang kerap dialami oleh daerah perkotaan. Jasa transportasi online ini sudah ada di Indonesia sejak 10 tahun lalu. Kehadirannya menyita perhatian karena kemudahan yang ditawarkannya. Pemanfaatan media sosial menjadi salah satu sarana untuk pemasaran secara online yang sangat menguntungkan. Banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sosial media sebagai digital video marketing dengan melakukan sebuah promosi di berbagai media sosial dan salah satu contohnya itu YouTube. Kehadiran media sosial YouTube dimanfaatkan oleh Gojek sebagai jasa transportasi online dalam mempromosikan jasanya. Saran, kedepannya supaya Gojek lebih menampilkan iklan-iklan yang berkualitas, menarik, dan unik yang bisa menarik banyak konsumen. Dan sebagainya untuk masalah order fiktif segera diatasi secara tuntas supaya tidak merugikan perusahaan dan juga pengemudi Gojek. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.